Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami kelompok 2. Saya Surya Dewi. Dalam kesempatan ini, kami akan menyajikan video singkat tentang Purchasing Strategic Management atau strategi manajemen pembelian dalam perusahaan. Purchasing adalah suatu proses pencarian sumber dan pemesanan barang dan jasa untuk kegiatan produksi. Sedangkan strategic purchasing berhubungan dengan memperoleh bahan baku, bagian-bagian, dan persediaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi operasi perusahaan, memutuskan apa yang akan dibeli, dari mana membeli, dan bagaimana membeli. Tahukah Anda bagaimana alur pembelian secara sederhana? Langkah yang pertama yaitu memahami kebutuhan dan menerima permintaan berupa Purchase Requisition Form yang berisi spesifikasi material, jumlah yang dibutuhkan, dan pemasok yang disarankan. Langkah yang kedua adalah pemilihan pemasok atau supplier. Secara garis besar terdiri dari dua aspek, yaitu pencarian terhadap semua pemasok potensial dan membuat atau merangkum daftar semua pemasok yang telah diidentifikasi. Proses pemilihan supplier bisa dengan mengumpulkan informasi yang bersumber dari iklan, direktori perdagangan, saran atau rekomendasi dari forum bisnis, atau dengan menghadiri pameran. Semakin banyak sumber yang diidentifikasi, maka semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan pemasok yang terbaik. Langkah yang ketiga, melakukan pemesanan. Setelah memilih dan menemukan supplier yang tepat, maka selanjutnya adalah melakukan pemesanan atau purchase order atau PO. Dokumen PO akan dikirimkan ke pemasok untuk menyediakan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Langkah yang keempat, memantau pesanan. Biasanya dilakukan oleh orang bagian purchasing dengan menanyakan ke pemasok mengenai bagaimana perkembangan barang jasa yang dibutuhkan dengan melalui telepon, email, atau bisa langsung mengunjungi kantor pemasok. Langkah yang kelima, penerimaan dan pemeriksaan barang. Bagian penerimaan akan mengecek dan mencocokkan barang yang diterima dari pemasok sesuai dengan dokumen purchasing. Setelah itu dilanjutkan ke bagian purchasing mengenai ketibaan barang dan hasil pemeriksaan barang. Langkah yang keenam, pembayaran faktur. Setelah semua barang yang diterima sudah sesuai dengan pesanan, maka pembayaran akan dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Langkah yang ketujuh, mengarsip dokumen pembelian. Dokumen-dokumen pembelian adalah penting untuk disimpan sebagai panduan untuk memilih pemasok mana yang terbaik untuk melakukan pesanan kembali ke depannya. Yang kedelapan, menjaga hubungan dengan pemasok. Hubungan kedua belah pihak antara pemesan dan pemasok harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Hubungan ini membutuhkan rasa saling percaya dan sikap baik untuk membantu dan menghargai. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah paham tentang alur transaksi pembelian? Dengan adanya alur transaksi ini, perusahaan akan lebih mudah untuk melakukan proses pembelian. Jadi, pastikan perusahaan Anda mengikuti alur transaksi pembelian ini ya. Di dalam suatu perusahaan, masing-masing manajemen pembelian mempunyai strategi yang berbeda-beda. Strategi pembelian berhubungan dengan memperoleh bahan baku, bagian-bagian, dan persediaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi operasi. Strategi membeli sangatlah penting karena material-material dan komponen-komponen yang dibeli dari pemasok terdiri dari 50% dari total biaya produksi di perusahaan manufaktur.
Oleh karena itu ada beberapa strategi pembelian yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah multiple sourcing. Pada multiple sourcing, perusahaan pembeli memesan bagian khusus dari beberapa pemasok. Multiple sourcing telah secara tradisional dianggap superior ke pendekatan pembelian yang lain karena satu, memaksa para pemasok untuk bersaing untuk bisnis dari pembeli yang penting. Dengan demikian akan mengurangi biaya-biaya pembelian. Dua, jika satu pemasok tidak dapat mengirim, maka dapat menggunakan pemasok yang lain. Dengan demikian bagian-bagian dan persediaan terjamin akan selalu ada yang saat dibutuhkan. Multiple sourcing telah menjadi salah satu cara dari perusahaan pembeli untuk mengawasi hubungan dengan para pemasoknya. Selama ini para pemasoknya dapat memberikan bukti bahwa mereka dapat menemukan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Dan mereka akan tetap ada dalam daftar milik pembeli dari pemasok yang disetujui untuk bagian-bagian khusus dan persediaan. Tapi biasanya praktek penyetujuan tawaran rendah sering membahayakan kualitas. Strategi yang kedua adalah sole sourcing, di mana perusahaan hanya bergantung pada satu pemasok untuk bahan atau komponen. Sole sourcing hanya mengandalkan pada satu pemasok untuk bagian khusus. Sole sourcing mengurangi biaya transaksi dan membangun kualitas dengan memiliki pembeli dan pemasok yang bekerja secara bersama-sama sebagai partner daripada hanya sebagai musuh. Dengan sole sourcing, banyak perusahaan yang akan memiliki hubungan yang panjang dengan sedikit pemasok. Penelitian terbaru menemukan bahwa kolaborasi pembeli pemasok dan menyelesaikan masalah bersama-sama dengan kedua belah pihak yang terlibat menghasilkan perkembangan dalam kemampuan kompetitif, kualitas yang lebih tinggi, biaya yang lebih rendah, dan penjadwalan yang lebih baik. Tapi sole sourcing juga memiliki keterbatasan. Jika satu pemasok tidak dapat mengirimkan satu bagian, pembeli tidak memiliki alternatif lain kecuali menunda produksi. Mungkin multiple supplier dapat memberikan informasi yang lebih baik mengenai teknologi baru dan kemampuan kinerja pada pembeli. Keterbatasan pada sole sourcing ini menghasilkan pengembangan strategi pembelian yang ketiga yang disebut parallel sourcing. Pada parallel sourcing, dua pemasok merupakan sole sourcing dari dua bagian yang berbeda, tetapi mereka juga merupakan backup pemasok untuk bagian satu sama lain. Jika satu pemasok tidak dapat menyediakan semua bagian yang tepat waktu, maka pemasok lain dapat diminta untuk menyediakan bagian tersebut. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa purchasing strategic management ialah suatu proses pembelian barang atau jasa pada suatu perusahaan guna memaksimalkan fungsi operasi serta kepentingan perusahaan tersebut. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Gilang Resmardi Astri.